Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi KD 3.8 Sistem Pernapasan Manusia, khususnya di submateri volume udara pernapasan. Bisa dilihat gambar berikut ya. Gambar berikut adalah contoh penggunaan dari suatu alat yang dinamakan dengan spirometer. Alat ini digunakan untuk uji spirometri. Apa sih uji spirometri ini? Uji spirometri ini merupakan tes pemeriksaan kondisi pernapasan dilakukan ketika seseorang itu didiagnosis mengalami gangguan pernapasan. Nah, gangguannya ini itu bisa dilihat melalui alat ini. Nah, caranya adalah dengan cara meniupkan udara semaksimal mungkin semampu kita dengan cara juga ditutup hidungnya. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk melihat seberapa banyak udara yang dihirup dan juga dilepaskan. Lalu dicari juga kapasitas paru-paru serta kecepatan udara pernapasan. Alat ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk alat diagnosis gangguan atau kelainan pernapasan. Nantinya setelah kita meniup itu akan tampil spirogram atau grafik-grafik yang menunjukkan kondisi paru-paru kita. Spirogram ini nanti berkaitan dengan akan kita bahas juga di volume udara pernapasan. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih bagaimana klasifikasi dari volume udara pernapasan. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ini waktu kalian di sekolah menengah pertama atau MTS ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membahas kembali untuk mengingatkan dan menyegarkan ingatan kalian. Ya, berikut ini adalah macam-macam dari volume pernapasan. Yang pertama, volume tidal atau volume udara pernapasan biasa itu artinya ketika kita bernapas pada saat kondisi biasa. Biasa di sini standarnya adalah ketika tidur ya, atau ketika kita beristirahat. Selanjutnya ada volume komplementer atau volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi ini adalah volume udara maksimal yang masih bisa kita hirup semaksimal mungkin setelah inspirasi biasa. Mungkin yang kalian bisa mencoba ya menghirup napas sedalam-dalamnya. Berdasarkan penelitian itu sekitar 1500 ml, tapi tentu saja angka ini itu fleksibel sesuai kondisi seseorang. Jadi satu orang dengan orang yang lain tidak bisa sama. Contoh dari kondisi ini, volume ini itu saat apa sih? Kalau saya bisa memberikan contoh ya, itu mungkin sering kita lakukan pada saat kita akan menyelam ya. Bisa dibayangkan kita menarik napas sedalam-dalamnya kemudian menyelam. Nah, volume udara yang kita hirup semaksimal mungkin tadi itu disebut dengan volume komplementer. Berikutnya yaitu volume suplementer atau volume cadangan ekspirasi. Kalau tadi kan masuk sebanyak-banyaknya. Nah, ini volume suplementer itu adalah volume maksimal yang masih bisa keluar setelah ekspirasi biasa ya. Catatannya adalah setelah ekspirasi biasa. Jadi kita habis ekspirasi biasa, tentu saja inspirasinya juga biasa. Kita narik nafas biasa, lalu keluar juga biasa, lalu kita maksimalkan, keluarkan semaksimal mungkin. Contohnya apa ya kegiatan ini? Nah, contohnya misalnya pada saat kita meniup napas ya, catatannya adalah awalnya kita narik napasnya itu biasa aja. Ini adalah besaran volume suplementer, hampir sama dengan volume komplementer, yaitu sekitar 1500 ml. Nanti kalau kalian menemukan volumenya itu 1200 ml ya nggak masalah, bukan berarti apa yang saya sampaikan di sini itu salah atau di buku tersebut salah, karena memang ini hanya kisaran ya. Nah, berikutnya ada volume residu atau
udara yang akan selalu tersisa tertinggal di dalam paru-paru itu secara walaupun kita sudah menghembuskan udara secara semaksimal mungkin. Berapa besarannya? Yaitu sekitar 1000 ml. Selanjutnya yaitu kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru ini adalah volume udara yang masih dapat kita keluarkan semaksimal mungkin, tapi setelah melakukan inspirasi maksimal ya. Jadi ini kita garis bawahi setelah melakukan inspirasi maksimal. Kalau ini tadi setelah inspirasi biasa. Contohnya ini pada saat apa ya? Tadi mungkin sudah ada yang ngintip ya. Ini pada saat kita mau meniup balon. Contoh ya. Pada saat kita mau meniup balon itu kita narik nafas dulu semaksimal mungkin, baru udaranya kita keluarkan semaksimal mungkin pada balon. Bisa dicoba nanti di rumah ya, bedanya volume suplementer dengan kapasitas vital paru-paru. Dengan demikian, kapasitas vital paru-paru itu bisa kita hitung dengan rumus, yaitu T tambah K tambah S. T di sini adalah tidal, ini tidal, K adalah komplementer, dan S adalah suplementer. Nanti bisa dihitung sendiri ya berapa kisarannya. Berikutnya yang terakhir adalah kapasitas total. Ini semua volume udara yang masih bisa ditampung paru-paru. Jadi ini bisa dikatakan sebagai kapasitas vital paru-paru ditambahkan dengan volume udara residu. Grafik volume udara pernapasan. Grafik volume udara pernapasan ini bisa kita sebut juga dengan spirogram ya. Gambarannya seperti ini. Spirogram tadi sebenarnya berasal dari uji spirometri dengan alat spirometer tadi di awal. Namun untuk gambar-gambar yang ini itu adalah gambar yang sering keluar pada saat ujian. Jadi sering di soal-soal itu pakai gambar yang seperti ini. Gambar ini terdiri atas ini di sini adalah volume ya. Volume udara pernapasan, kemudian yang di bawah ke sana ya. Ke sana ini adalah seiring dengan bertambahnya waktu. Bisa kita mulai grafiknya dimulai dari arah sini ya. Kalau naik itu adalah pada saat kita inspirasi atau menarik napas, kemudian kalau turun itu adalah pada saat kita menghembuskan napas atau ekspirasi. Di sini napasnya adalah naik turun kecil itu ya. Ini adalah volume udara tidal. Volume udara tidal tadi adalah volume udara ketika kita bernapas biasa atau pada saat istirahat. Berapa besarannya ya? Di sini perhatikan, di sini dari 2000 menuju ke 3000 itu naik berapa? 1000 ml ya. Karena di sini dimulai dari tengah ini, berarti di sini kisarannya adalah 500 ml. Nah, cocok nggak sama dengan data tadi? Cocok. Nah, grafik ini itu memungkinkan kita kalau kita nggak hafal dengan besaran volume udara pernapasan, atau juga apabila soalnya itu tidak sama persis dengan hafalan kita. Jadi kita juga harus bisa menentukan volume tidal itu yang seperti apa, volume-volume yang lain juga seperti apa. Selanjutnya di sebelah sini tadi kita bisa menarik napas lagi setelah narik napas biasa, sehingga udara masuk di sini sampai ke posisi ini. Ini adalah volume udara komplementer atau cadangan udara inspirasi. Cadangan udara inspirasi ini berarti kita hitung dari 3000 ke 4000, sekitar 1000 ya. Terus ditambah separuhnya, yaitu 1500 ml. Cocok kan ya? Nah, berikutnya tadi kalau kita nafas biasa ya, kemudian setelah kita ekspirasi biasa,
kita masih bisa melaksanakan atau melakukan ekspirasi lagi ya. Nah, ini itu disebut dengan udara suplementer. Berapa besarannya? Lagi dihitung dari 1000 di sini, kemudian 1000 ke 2000 kan tetap 1000 ya, 1000 lalu tambah 500 sehingga volume udara suplementer ini itu sekitar 1500 ml. Nah, terus yang di bawah ini apa? Kok nggak ada yang keluar masuk? Nah, ini berarti adalah volume udara residu. Residu tadi adalah volume udara yang selalu tersisa di dalam paru-paru. Besarannya sekitar 1000, kalau berdasarkan ini ya, 1000 ml di sini. Terus tadi kalau dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu adalah kapasitas vital. Kapasitas vital adalah udara yang masih bisa keluar masuk ya secara maksimal dari paru-paru kita, dimulai dari udara tidal, komplementer, dan suplementer. Berarti tinggal di total aja nih, atau bisa juga dilihat dari langsung dari sini, 1000 mau ke 5000 dikurangi 500 berarti sekitar 4500 ml. Cocok dengan rumus tadi. Rumus tadi kan Kv sama dengan T sama dengan K sama dengan S. T-nya adalah 500, kemudian K-nya adalah 1500 ya. Lalu ditambah lagi ini 1500, ini 1500 ya, jumlahnya adalah 3500. Oh, keliru ya, ini tadi kan kalau sini kan naiknya 1000, 1, 2, 3 setengah, ini adalah 3500. Itu adalah kapasitas vital. Selanjutnya yang di sini dari bawah sampai ke atas ini adalah kapasitas total. Kapasitas total itu adalah Kv ditambahkan dengan residu, yaitu 3500 ml ditambahkan dengan 1000 ml. Jadi hasilnya adalah 4500 ml. Itu adalah kapasitas total kita. Sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan pemahaman kita tentang grafik volume udara pernapasan tadi pada sebuah soal ya. Silahkan diperhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikanlah grafik volume pernapasan berikut ini. Ini adalah grafiknya. Ketika seseorang meniup balon tanpa menghirup napas panjang terlebih dahulu, maka volumenya sekitar titik-titik yang ditunjukkan oleh rentang titik-titik. Kita lihat terlebih dahulu pilihan jawabannya. 500 ml rentang B, 3200 ml rentang B ditambah A, 1500 ml rentang B ditambah C, 1000 ml rentang C, dan E 4300 ml rentang A, B, dan C. Kalau kamu perhatikan, silakan diperhatikan untuk grafik di sini ya. Grafik di sini soal menggunakan skala 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Soal ini akan ketika kita tidak bisa mengandalkan mengandalkan hafalan volume tidal berapa, kemudian komplementer berapa, itu kita bisa melihatnya di grafik. Kalau begini kasusnya, kalian harus tahu dulu maksud dari ini tuh apa. Coba diperhatikan ya, ketika seseorang meniup balon tanpa menghirup napas panjang terlebih dahulu. Jadi di sini kasusnya ini kita tidak
tidak melakukan inspirasi maksimal, atau kita hanya melakukan inspirasi biasa ya, dan juga tentu saja setelah itu ekspirasi biasa. Baik, kita lihat untuk yang jawaban A ya. Jawaban A, 500 ml 500 ml rentang B. Kita lihat dulu rentang B. Rentang B di sini dia hanya naik turun inspirasi ekspirasinya. Ini adalah volume tidal. Tidal itu saat pernapasan biasa. Nggak mungkin dong kita meniup balon itu dengan cara pernapasan biasa aja. Narik nafas terus hembuskan sedikit. Nggak mungkin ya. Jadi ini bukan jawabannya. Berikutnya, opsi B, 3200 rentang B dan A. Kita lihat rentang B ini adalah tidal, kemudian yang A ini adalah inspirasi ya, inspirasi atau cadangan inspirasi maksimal. Kita narik. Nah, apakah mungkin kita niup balon tapi hanya sampai narik napas aja? Enggak kan ya? Justru kita perlu mengeluarkan ya. Jadi atau ekspirasi secara maksimal. Oke, berikutnya yang C. Yang C di sini adalah 1500 ml terdiri dari rentang B, rentang P. Jadi kita rentang B sini sampai ke C sini. Nah, kalau ke bawah tadi ini adalah ekspirasi ya. Ekspirasi maksimal tanpa menghirup napas panjang terlebih dahulu. Tapi tentu saja saat kita meniup balon itu ada ekspirasi biasa di situ. Ekspirasi biasa masuknya ke tidal. Jadi ini ada tidal. Nah, berikutnya yang C ini adalah udara suplementer atau ekspirasi cadangan ekspirasi maksimal. Terus kita lihat lagi yang D. Kalau yang D ini hanya melibatkan yang ekspirasi maksimal aja, hanya suplementer aja. Jadi nafas biasanya ini nggak dihitung. Jadi antara C dan D ini kemungkinan jawabannya. Nah, yang E ini berarti kita dari A ya, kita narik nafas dulu. Kalau di sini ceritanya kita narik nafas dulu yang panjang, baru kita keluarkan semaksimal mungkin. Kita keluarkan semaksimal mungkin. Nah, kalau di sini ini kan tadi tanpa menghirup napas panjang terlebih dahulu. Jadi kalau saya lebih prefer ke jawaban yang C. Itu ya. Tetapi jangan lupa untuk juga mengecek mengecek besarannya ini ya. Maksudnya barangkali di grafiknya itu angkanya itu asal, artinya kita nggak bisa mengandalkan tadi hafalan. Tapi karena di sini itu dari opsi A, B, C, D, dan E ini semuanya rentangnya beda, kita bisa hanya melihat kepada rentangnya aja, nggak perlu melihat jumlah atau volumenya atau mililiternya. Tapi kita coba cek aja ya, tadi kan jawaban kita adalah yang C ini ya, 1500 ml rentang B ditambah dengan C. Kita lihat dulu yang C yang lebih mudah. Yang C di sini dari volume 1 liter lebih sedikit hingga ke 2 lebih sedikit. Jadi ini bisa kita asumsikan ini adalah 1000 ml. Lalu yang B volume tidal, ini yang B naik turun biasa. Ini kalau misalkan kita agak geser ke atas itu hampir separuhnya, mungkin sebenarnya lebih lebar ya, tapi karena di sini pilihannya hanya ada 500 ya sudah di sini 500 ml cocok kan, 500 ml ditambah dengan 1500 ml, jadi jawabannya yang E.
Setelah tadi kita membahas banyak tentang volume udara pernapasan, di sini saya akan menyampaikan lagi tentang percobaan yang seharusnya bisa kita lakukan kalau kita tidak dalam kondisi pandemi ya. Artinya karena ini membutuhkan waktu yang panjang, jadi saya ceritakan saja atau nanti kalian bisa melakukan literasi ya, yaitu tentang bagaimana cara mengukur udara pernapasan. Alat-alat yang dibutuhkan diantaranya adalah alat yang dirangkai yang disebut dengan respirometer ya. Kemudian kita juga membutuhkan KUH, lalu kapas, tisu dan kasa. Lalu kita juga membutuhkan plastisin atau vaselin. Biasanya kita menggunakan jangkrik. Jangkrik ini bisa juga diganti dengan kecambah kalau kita mau mengukur udara pernapasan dari tanaman. Lalu ada eosin dan sejenisnya. Terus tentu saja kita membutuhkan pipet tetes. Nah, rangkaiannya bagaimana? Biasanya kalau di percobaan itu alat ini tuh harus dirangkai dulu ya. Dirangkai dulu. Nah, di sini plastisin atau vaselin itu biasanya kita nyebutnya dengan lilin malam. Itu ditutupkan di sini. Jadi di sini untuk menutup agar kedap udara. Berikutnya kita memerlukan KUH. KUH itu dia bentuknya seperti serbuk padat gitu ya. Perlu dimasukkan ke dalam kapas, dimasukkan ke dalam tisu ataupun ke dalam kasa agar nanti tidak mengenai dari jangkrik atau hewan maupun tumbuhan yang akan dicek udara pernapasannya. Oh iya, tentu saja sebelum ngasih plastisin ini hewan atau tumbuhannya ini masuk terlebih dahulu di sini ya. Kemudian baru ditutup. Dan ini juga. Jadi KUH sama kapas dulu, Deng. KUH dan kapas itu di sini. Kemudian ini hewannya dimasukkan di sini, lalu ditutup dengan plastisin dan vaselin. Nah, terus mungkin kalian bertanya-tanya, kalau ditutup ini kira-kira masih ada udaranya atau enggak ya? Kita menilik lagi bahwa pernapasan itu kita mengambil oksigen dan juga mengeluarkan CO2. Nah, terus KUH ini gunanya adalah untuk mengikat CO2, mengikat oksigen. Kita asumsikan ya, si jangkrik ini kan masih hidup, dia mengambil oksigen, dia juga mengeluarkan CO2. Nah, di sini diikat. Kenapa harus diikat? Agar di ruangan ini itu asumsinya adanya hanya oksigen. Jadi cuma ada oksigen. CO2-nya langsung diserap oleh atau diikat oleh KUH. Nah, lalu di sini juga diberikan eosin, diteteskan di sini. Nanti di sini akan merah-merah gini ya. Merah-merah gini. Nah, terus lama-kelamaan si jangkrik atau mungkin nanti kecambah itu kan nafas ya. Tadi kan di sini diasumsikan yang ada hanya O2 karena CO2-nya setelah keluar dari respirasinya si jangkrik ini langsung diambil oleh KUH, diikat oleh KUH. Berarti di udara ini adanya adalah oksigen. Terus berarti gimana lama-kelamaan? Lama-kelamaan misalnya 10 menit atau dihitung dari 2 menit, kira-kira apa yang terjadi dengan eosin ini menurut kalian? Nah, ini adalah pertanyaannya. Tadi mungkin sudah ada jawaban ya untuk pertanyaan ini. Apa sih fungsi dari pemberian KUH dalam rangkaian percobaan ini? Kemudian, kira-kira kalau nggak perlu dikasih KUH ke dalam rangkaian percobaan, itu bagaimana? Lalu,
pada saat percobaan eosinnya akan bagaimana? Nah, prediksikan apa yang terjadi juga jika berat jangkriknya bertambah banyak. Ini nanti silakan dikerjakan ya di buku, kemudian akan kita bahas di PTM berikutnya. Di kita bahas di PTM berikutnya. Baik, demikian adalah penjelasan untuk materi PCC hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.